Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 9 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir. Kita akan bahas satu per satu sesuai dengan permintaan. Langsung kita mulai saja dari IHSG. Hari ini IHSG kembali melemah, kembali turun setelah gagal, ya, setelah gagal melewati resist yang kita pasang di Stockholm, ya, area ya, sekali lagi area ini bukan poin ya, area 6950 6930 hari ini kembali mengalami penurunan, ya. Ini untuk kesekian kalinya, ya, prediksi kami berhasil untuk memprediksi indeks, ya. Dan ya, pergerakan ini masih akan berlanjut sampai dengan setidaknya minggu depan, ya. Karena di sini juga ada gap yang mungkin akan ditutup dalam jangka pendek, ya. Ada gap di 6872 ya. Jadi mungkin besok atau minggu depan masih mengarah ke sana, ke support. Karena support konsolidasinya belum diuji. Dan jika tembus, wah, bisa ke bawah. Di sini juga ada beberapa gap di bawah yang perlu diantisipasi. Itulah kenapa berkali-kali kita ingatkan, mumpung indeks masih tinggi, mumpung indeks di resist, ya, segera posisikan portofolio Anda dalam kondisi yang ideal, dalam kondisi yang mudah untuk dimonitor, cash on hand-nya mencukupi di level yang aman sesuai rekomendasi di layanan Anda. Misalkan di PTR ada PV berapa, silahkan diikuti, ya. Nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, misalkan tiba-tiba indeks jeblok lagi, ya, setidaknya kita sudah melakukan persiapan, ya, untuk itu, ya. Silahkan, mumpung indeks masih di level area resist, ya, memang sudah agak turun, tapi masih saya lihat masih banyak saham-saham yang tinggi, ya. Seperti itu untuk indeks. Jadi kita nggak trading indeks, tapi penting untuk mengetahui posisi indeks bagaimana sekarang ini, kondisinya seperti apa, dan bagaimana kita harus mengatur portofolio kita, memperbagi portofolio kita dan sebagainya, karena itu adalah bagian terpenting. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, kita ambil dari yang paling awal dulu. Oke, nah, lagi-lagi ya, cuma tanya seperti ini ya. Jadi kita nggak tahu mau bahas seperti apa. Saham IP dong, BG ini apa nih? Singkatan apa nih BG ini? Ya jangan disingkat-singkat lah. Ini kan bukan SMS ya. Biasakan tulis yang lengkap, tulis yang rapi, tulis yang bagus. Ya, seperti yang sudah kita ajarkan. Itu penting itu ya, untuk mentransfer informasi yang lengkap, untuk mendeliver apa yang Anda inginkan. Ya, kalau Anda aja nggak tahu cara menyampaikan informasi, bagaimana kita menjawabnya, gitu loh ya. Saya skip ya, mohon maaf. Oke, ini sahamnya sama, tapi ini pertanyaannya bisa dijawab ya. Saya punya di harga 64, apakah sudah saatnya saya cut loss? Nah, tergantung ya. Yang jelas, ini nggak tahu harga berapa sekarang IP, tapi rules kami di private trading room ataupun di peer dan peer sama. Saham di bawah 70 pasti dihindari untuk beli ya, tapi nggak tahu nih IP di harga berapa sekarang, ya, gitu. Nah, sekarang di harga 54. Nah, kalau Anda nggak mau cut loss ya, ini di bawah ke 50, Anda siap nggak? Itu pertanyaan Anda tanya ke diri sendiri. Ya, kalau seperti ini ya jelas kita nggak akan rekomendasikan buy atau hold. Kenapa begitu? Ya, ini dekat sekali dengan 50. Kalau udah 50, Anda sudah tahu kan resikonya apa? Resikonya modal 100%, ya tidur di situ. Sampai dengan nanti nggak tahu kapan dia bangunnya. Seperti itu ya. Oke. Saya hadir terus Pak, pokoknya, atau Pak ini ya.
Oh ya, terima kasih sudah menonton Yift Talk. Semoga bermanfaat untuk Anda. Minta tolong bahas saham cash. Mohon tekniknya buat swing, tekniknya. Mungkin strategi untuk swing kali ya. Untuk cash sekarang ini menurut saya belum menarik untuk trading. Kalau dia mau swing, tanda-tandanya dia harus breakout dulu dari resistance 89 untuk swing ke atas ke 100 ya, 100-an. Tapi sekarang ini belum. Volume masih sepi seperti ini dan bisa saja dia breakdown support ke bawah dan melanjutkan penurunan. Jadi menurut saya sekarang ini untuk swing belum. Tunggu aja, kalau breakdown ya udah dia dilupakan dulu, cari yang lain dulu. Kalau dia bisa breakout baru mungkin akan dicoba untuk swing. Ya, seperti tekniknya atau strateginya ya, sesuai dengan permintaan ya ini ya. Tolong analisa teknikal Saratoga untuk swing, best price di harga berapa untuk masuk. Sebelum kita bicara best price, apakah Saratoga ini menarik untuk trading swing atau tidak, itu yang perlu kita tahu. Nah, sekarang ini swing yang berjalan adalah swing turun. Swing turun. Nih ya, swing naik ini, swing turun ini. Swing naik lagi kapan nggak tahu, belum terjadi. Ya. Dan dengan penembusan support berarti Saratoga bisa ditunggu di level support berikutnya. Itu kita nggak sebut itu best price-nya, tapi ditunggu dulu aja di 2140. Rebound mungkin bisa diikuti atau mungkin diperhatikan, nanti ditanyakan lagi di sini. Kalau Anda member ya bisa langsung konsultasi jika itu terjadi, karena kalau nunggu Yift Talk malam Anda mungkin nggak ketinggalan momentumnya. Makanya kalau Anda member PTR Peer dan Peers, konsultasi di saat jam market ya, ketika momentum itu terjadi supaya bisa cepat diantisipasi, bisa cepat diikuti. Kalau Anda nunggu Yift Talk ya mungkin saja besok tepat, tapi seringkali akan terlewat. Makanya ya konsultasi itu digunakan karena itu adalah fasilitas yang penting. Tidak hanya Anda dapat rekomendasi informasi matang, tapi juga Anda bisa bertanya request saham yang sedang Anda mungkin ikuti dan tidak kita sedang rekomendasikan di layanan ya. Nah seperti Saratoga ini ya jelas nggak masuk karena ini swing turun. Sekarang ini ya tunggu aja di bawah 2150 atau tunggu dia mulai ada swing naik lagi gitu ya. Oke, tolong bahas teknikal MPPA buat trading. Oke, untuk swing ya berarti ya, MPPA untuk swing. MPPA sekarang ini masih menguji EMA 60. EMA 60 begitu valid di sini. 1, 2 dan ini 3 kali hari ini gagal ya. Untuk swing berarti harus confirm dulu tutup di atasnya di 140 ke atas, tutup dulu baru kita TP atau kita tradingkan dengan target di 0,6. 0,3 ini saya lihat dulu berapa persen karena ya targetnya 0,3 itu ya cukup ya di 150, kemudian TP kedua di 160-an itu sekitar 20%. Dengan proteksi, jangan lupa, ini penting ya, dengan proteksi di 135. Jadi tunggu dulu tutup di atas 140, di atas 140 ya. Sekarang ini 140 tepat tapi tidak di atas EMA 60. EMA 60 ini sekali lagi dinamis ya, jadi bisa berubah gitu. Tolong analisa teknikal BRMS. BRMS sekarang di bawah 180 ya. Nah, sekarang ini menguji support ya dengan volume yang tipis. Jadi untuk trading secara teknikal ini belum menarik untuk trading. Jadi harus tunggu dulu paling tidak kalau dia bisa breakout di atas 183 atau 184. Nah, mungkin itu untuk swing ke atas karena ini baru saja dia sedang merites EMA 60 karena dulu atau sebelumnya kita coba bersihkan dulu ya. Dulu ini adalah bagian EMA 60 ya. EMA 60 ini menjadi resist ya dan sekarang ini menjadi support. Jadi kalau dia bertahan dan berhasil rebound berarti potensi uptrendnya akan berlanjut ya. Potensi uptrend. Kenapa begitu masih dibilang potensi? Karena di sini belum bisa dikatakan uptrend karena dia bergerak di area konsolidasi. Ya. Seperti itu. Maka dari itu ini harus terkonfirmasi sebagai higher low. 170-an ini sebagai higher low. Kapan konfirmasinya?
apabila terjadi kenaikan di 183 ke atas. Ya, seperti itu. Itu teknikal untuk BRMS. Semoga menjawab ya. Tolong dibahas saham L-SIP untuk invest jangka menengah. Kalau invest ya jangka menengah panjang ya. Jangka menengah itu ya bisa abu-abu nanti ya. Bisa untuk trend following, bisa untuk invest gitu ya. Jadi kalau kita lihat apakah sekarang timing yang tepat untuk entry? L-SIP udah berkali-kali tuh ditanyakan di sini. Dia konsolidasi ya. Nah, sekarang ini disupport. Kalau Anda mau masuk silahkan. Ini adalah area konsolidasi jangka panjang. Sejak kapan? Ya. Sejak lama ini adalah support. Sejak 2014. Ya. Ini adalah area support. Makanya kok di sini seringkali ya mulai kalau Anda mau memanfaatkan swing di dalam konsolidasi, ruang konsolidasinya L-SIP juga besar loh ya. Jangan dikira konsolidasinya kecil. Konsolidasi dari support ini di harga saat ini ke resist ya, itu 40% itu ya. Tapi ya sekali lagi ini konsolidasi, jangan diharapkan naik ratusan persen atau multi bagger dan sebagainya ya. Itu yang kita harapkan ya mungkin 0,6, 0,3 dulu, 16. Ya kalau Anda mau, ini adalah timing atau harga area support konsolidasi ya, berarti harga bagus gitu kan. Ya kan dia bergerak di sini-sini aja, kecuali di tahun yang spesial seperti 2020 yang lalu baru dia bergerak berbeda. Ya, tapi ingat setiap turun dari tahun-tahun yang normal itu adalah di area-area ini 1000 sampai dengan 900 ya. Gitu. Jadi itu pola dari Lonsum ya atau Lon Sumatera L-SIP. Tolong bahas GGRM apakah strong uptrend target jangka panjang ke berapa? Jangka panjang ya. Kemarin kita sudah bahas kan. Ini pullback ya. Jangka panjang kita pakai monthly. Ya. Masih sangat jauh ya. Masih sangat jauh dari uptrend. Strong pullback ya, strong pullback. Nah, berapa targetnya ini? Tadi ada yang konsultasi ini, sebelumnya konsultasi tanggal 2, targetnya 26.000. Hari ini 26 ya, sudah ditarget. Kemudian target berikutnya ini kita upgrade ke 28 sampai 29. Di situ ada Nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah area support sebelumnya. Sekarang ini bertindak sebagai resisten. Ya 29 ribuan ini ya. Jadi ini target. Saya nggak bilang ini target jangka panjang, mungkin jangka pendek, mungkin jangka menengah ya. Tapi yang jelas ini sudah naik cukup tinggi. Jadi kalau untuk swing ya mungkin siap-siap untuk take profit dulu. Ya, seperti itu. Karena ini masih sangat jauh dari uptrend. Ya. Kapan strong uptrend? Nah, strong uptrend itu seperti ini loh ya. Ini strong uptrend. Ya. Oke. Jadi harus tahu dulu nih uptrend downtrend seperti apa ya. Jadi sebelum kita bilang ini strong uptrend, ya ini ya, ini kenaikan, ini seperti misalkan kenaikan Juni 2021, ini pullback, ini strong juga satu candle panjang seperti ini 33%. Tapi apakah ini uptrend? Enggak, ini pullback ya, seperti itu. Jadi harus dipahami itu dalam penggunaan bahasa istilah ini uptrendnya uptrend jangka pendek atau pullback, ataukah strong uptrend jangka panjang gitu loh. DKFT support resistnya sekarang di berapa Pak untuk trading? Untuk swing berarti ya. Support resist saja tanyanya. Nah ini sudah kita bahas sebelumnya, ini konsolidasi, supportnya di 100, resistnya di 147. Kalau kita lihat di time frame daily untuk trading ya, ini sekarang ini relatif di support 120, kemudian resistnya 135, resist keduanya di 140-an ya, seperti itu. Tolong bahas Java untuk trading, masuk di harga berapa yang pas? Ini menurut saya ya. Nah ini Java ini sedang menguji downtrend line, sehingga kita harus menunggu. Kenapa begitu? Kenapa kok nggak sekarang aja? Karena belum tentu ini berhasil. Ya toh? Ini rejection malah. Hari ini candle merah ya. Ya, lagi-lagi perhitungan risk reward.
berlaku di sini. Ya, kalau kita lihat dari sini ya, sekarang ini risknya itu ke supportnya itu ke sini ya, kan ini downtrend bisa lanjut ke 12.30. Nah, kalau dia sudah mulai uptrend atau ditandai dengan dipatahkannya tren turun dan tutup di atas 1390 atau 1400, berarti upside-nya bukan tidak terbatas tapi lebih besar daripada dia saat downtrend gitu toh. Nah, kapan terbaik untuk timing beli? Jika ini pengujiannya berhasil, pengujian downtrend line ini berhasil atau reversal di atas 1400 seperti itu. Tolong dibahas teknikal laju untuk trading. Ini saham baru ya, Anda bisa lihat sendiri indikator belum muncul, baik itu moving average ataupun MACD belum ada, sehingga ya kita hanya bisa memproyeksikan apakah ini sudah di target naiknya atau belum. Target naiknya di 220 itu 7%, 7% ya masih cukup, dengan risk di 180 ya 11%. So risk rewardnya belum menarik. Kalau dia retest mungkin akan menarik, kalau dia retest ke 180 atau di bawah 190 mungkin lebih menarik untuk trading ya. Kalau sekarang ini risknya sudah ngeri ya, sudah ngeri. Oke, menurut saya seperti itu. Sudah terjawab semua? Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa ya saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk. Tanya boleh, misalkan saya punya saham ini bagaimana kelanjutannya, atau saya harus hold atau tidak dan sebagainya. Bebas, silahkan, yang penting ada penjelasannya ya, dan penjelasannya harus menggunakan kata-kata yang tidak rancu atau bakulah ya gitu. Jangan sampai buat kita yang membaca itu salah pengertian atau salah pemahaman ya, yang nanti jawabannya nggak sesuai gitu loh. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah, sekali lagi, yang sudah memberikan ide, dan yang belum subscribe, nih masih banyak yang belum subscribe. Bu Arianti, Pak Martinus ya juga sering memberikan ide tapi belum subscribe nih. Silahkan subscribe dan boleh klik like untuk mendukung F-Talk supaya semangat ya untuk F-Talk selanjutnya. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.